Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Yayan Nuryanti pada edisi video pembelajar minggu kedua bulan Juli tahun 2023. Melanjutkan pembahasan dari minggu sebelumnya mengenai apa saja sih strategi yang bisa dilakukan sebuah perusahaan untuk bisa mempertahankan karyawan potensialnya. Maka topik yang masih berhubungan dengan minggu lalu tersebut yang akan saya bahas minggu ini adalah bagaimana ciri-ciri karyawan potensial yang layak dipertahankan oleh sebuah perusahaan. Oke, kita mulai saja ya. Ada beberapa faktor yang tentunya diharapkan atau diinginkan oleh sebuah perusahaan dari calon karyawan baru atau karyawan lama yang akan dipertahankan. Yang pertama yaitu karyawan yang berpotensi bekerja untuk jangka panjang. Jelas, setiap perusahaan tentu menginginkan karyawan yang mau mengabdikan dirinya untuk perusahaan. Karyawan yang ingin berkembang bersama perusahaan akan selalu merasa termotivasi dan bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu, karyawan tersebut juga akan selalu memikirkan strategi agar perusahaan bisa terus berkembang. Lalu yang kedua, karyawan yang mampu bekerja sama dengan baik. Setiap karyawan akan menghabiskan banyak waktunya di tempat kerja bersama dengan karyawan yang lain. Oleh karena itu, perusahaan tentu akan lebih menyukai karyawan yang bisa memahami peraturan-peraturan meski itu tidak tertulis, suka menolong, dapat dipercaya, menghormati rekan kerja, dan kompeten di bidangnya. Karena bagaimanapun juga, rekan kerja kita di tempat kerja merupakan keluarga kedua. Bahkan mungkin kita menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka dibanding keluarga kita sendiri. Sehingga karyawan-karyawan yang bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik di sebuah perusahaan, maka dia bisa disimpulkan layak dipertahankan karena memiliki kemampuan bekerja sama dengan baik. Oke, selanjutnya yaitu karyawan yang mampu menghasilkan profit. Kebanyakan perusahaan biasanya menyukai hitungan secara matematika. Semakin karyawan bisa menunjukkan yang akan perusahaan dapatkan jika mempekerjakan karyawan tersebut, maka akan semakin besar potensi karyawan tersebut untuk terus dipekerjakan atau dipertahankan. Biasanya karyawan-karyawan tersebut merupakan ujung tombak dari sebuah perusahaan itu sendiri. Dengan adanya merekalah yang menghasilkan pendapatan, merekalah yang menghasilkan laba. Jadi tentu karyawan-karyawan di posisi tersebut merupakan karyawan potensial yang layak untuk dipertahankan jika memang kinerjanya sudah sesuai dengan harapan perusahaan. Oke, lalu yang keempat adalah karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang relevan. Pengalaman kerja yang sesuai akan menunjukkan bahwa karyawan tidak perlu dibimbing secara terus-menerus. Perusahaan tentu saja tidak memiliki banyak waktu untuk membimbing atau melatih karyawannya. Itulah mengapa perusahaan lebih menyukai karyawan yang telah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Karena dengan kemampuan yang sudah dimiliki dari luar, harapannya karyawan tersebut bisa menerapkan di perusahaan yang tempat bekerja sekarang agar bisa bekerja lebih efektif, mungkin menghasilkan cara-cara baru yang out of the box tapi ternyata lebih efektif gitu kan. Jadi karyawan tersebut memang layak untuk dipertahankan. Lalu yang terakhir itu adalah karyawan yang cekatan.
Perusahaan akan mempertahankan karyawan yang fleksibel dan mampu berpikir dengan cepat, dan mampu menyesuaikan diri dengan segera jika terjadi perubahan. Perusahaan akan selalu membutuhkan karyawan yang mampu melakukan banyak tugas. Jika karyawan menunjukkan keinginan untuk terus belajar dan senang untuk melakukan segala jenis pekerjaan, maka karyawan tersebut adalah orang yang selalu ingin tahu dan ambisius. Dua kriteria tersebut sangat dibutuhkan untuk kemajuan sebuah perusahaan. Oke, untuk minggu ini mungkin pembahasan saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.